Dari Jalan M Sengaji 41 Jakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, apa kabar ya? Di luar sana cukup lumayan ya cuacanya ya. Tadi udah hujan deras, sekarang kita hangatkan dengan informasi dari BPJS Kesehatan Sleman. Karena tadi sudah di-share juga baik melalui Instagram kami maupun WA story kita gitu ya, bahwa siang hari ini di jam ini sampai nanti selesai ini akan ada podcast spesial bersama BPJS Kesehatan Sleman. Tema kita juga menarik sekali, ini pastikan kepesertaan JKN aktif ya Star Lovers ya. Nah apalagi untuk Star Lovers yang memang sudah merasa saya ini sudah jadi peserta JKN gitu ya, BPJS Kesehatan, tapi ternyata juga harus punya PR nih, yaitu mencek lagi gitu ya, memastikan bahwa kepesertaannya aktif. Nah Widya sudah bersama dengan dua tamu spesial Widya di siang hari ini. Yang pertama yaitu Ibu Brianita Kusumasari, Kabak Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Sleman atau biasa dipanggil dengan Bu Nita. Selamat siang Bu Nita. Siang Mbak Widya, Star Lovers juga selamat siang. Cerah sekali hari ini ya. Semangat ya Bu Nita ya. Semangat dong. Nah Bu Nita tidak sendiri, tapi ditemani oleh Mas Budi Setiawan, yakni staf admin kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Sleman juga. Selamat siang Mas Budi. Halo, selamat siang Mbak Wida dan Star Lovers semuanya di Jogja dan Sleman. Oke, dan seperti biasanya Star Lovers kita ajak gabung dalam obrolan kita di siang hari ini. Bisa WA di 0818621013 atau juga tuliskan di kolom komentar Instagram kita @starjogjafm ya Star Lovers ya. Nah, tema yang menarik karena mengingatkan lagi untuk Star Lovers gitu ya yang lagi mendengarkan siang hari ini untuk lagi-lagi cek nih. Karena mungkin kemarin sudah merasa aku nih udah peserta JKN, tapi juga ternyata harus cek secara berkala sepertinya begitu ya Bu Nita dan juga Mas Budi ya, apakah kepesertaannya ini aktif atau tidak. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya pengen tahu juga nih seperti apa ya capaian kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri di wilayah Sleman dan juga Kulon Progo ya Bu Nita ya, karena juga membawahi BPJS Kesehatan Kulon Progo ya Bu ya. Silahkan Bu. Ya, makasih nih Mbak Widya. Jadi kalau terkait kepesertaan JKN ini kan kita targetnya adalah sesuai dengan RPJMN tahun 2024. Jadi minimal masing-masing seluruh kabupaten kota itu punya kewajiban memastikan paling tidak 98% penduduknya itu sudah terintegrasi dengan program JKN. Nah, kebetulan karena wilayah kerja kantor cabang Sleman ini membawai dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman dan Kulon Progo, ini alhamdulillahnya dua-duanya pemerintahnya cukup berkomitmen sehingga target RPJMN tahun 2024 minimal 98% itu sudah tercapai. Nah, untuk wilayah Kabupaten Kulon Progo sendiri, data per 1 November itu tercatat kurang lebih 99,23% penduduknya itu sudah ber-JKN. Dan untuk wilayah Sleman sampai dengan periode 1 November itu sudah ada di poin 100,21%. Nah, tapi memang PR-nya ini yang sesuai relate dengan tema kita hari ini adalah dari sisi keaktifan peserta. Karena Star Lover ini perlu tahu ya. Jadi kalau mungkin sebagian besar peserta itu sudah pegang nih kepesertaan JKN, punya kartu KIS gitu ya. Tapi ternyata nggak semuanya yang tadi pegang kartu KIS ini status kepesertaannya aktif. Nah, makanya dari channel ini nih ya kita mulai yuk kita aware dengan kepesertaan. Yuk cek kepesertaan JKN-mu dan pastikan kepesertaannya aktif gitu Mbak Widya. Nah, itu dia gitu ya. Karena kalau dari data sendiri ini capaiannya sudah oke gitu ya Bu Nita ya. Capaiannya udah oke banget malahan ya Bu ya. Gitu. Tapi yang jadi PR adalah apakah itu sudah aktif atau belum gitu ya. Dan apakah capaian ini tadi sudah sesuai dengan target Bu Nita? Sebenarnya kalau dari sisi cakupan sudah Mbak, karena tadi minimal 98%. Tapi harapannya sebenarnya lain ya, antara jumlah cakupan dengan kepesertaan tuh yang punya kartu harusnya semuanya aktif semua. Tapi kenyataannya kalau di wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan capaian persentase cakupan 99,23%, ternyata yang aktif itu baru 88%-an. Nah, untuk yang Sleman sendiri tadi keaktifannya 100,21%, ternyata tingkat keaktifannya baru 87,34%. Artinya memang banyak
yang status kepesertaannya itu nonaktif dan bisa jadi peserta-peserta ini tuh nggak tahu gitu, karena sebagiannya dinonaktifkannya mungkin karena sudah tidak ditanggung pemerintah, kemudian mungkin juga tidak bekerja dan sebagainya. Jadi mulai harus aware nih masyarakat. Ini yang jadi target gitu ya. Aware dengan status kepesertaannya sendiri gitu ya. Nah, kalau dari disampaikan tadi Bu Nita, kalau boleh tahu nih mayoritas pesertanya ini segmen apa nih Bu? Kalau untuk segmen sendiri memang hampir seluruh wilayah Indonesia tuh hampir sama. Jadi terbanyak adalah segmen dari PBI APBN. Jadi peserta segmen PBI APBN itu adalah kelompok masyarakat yang iurannya dibayarkan menggunakan alokasi anggaran pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Nah, sisanya itu memang terdiri di beberapa segmen. Ya, ada di segmen PPU yang pekerja-pekerja itu Mbak Widya, kemudian ada yang mandiri, kemudian ada yang ditanggung pemerintah daerah, tapi memang mayoritas adalah segmen penerima bantuan iuran gitu. Sleman, Kulon Progo hampir sama. Seluruh Indonesia tuh bentukan proporsinya tuh sebagian besar memang dibantu ya, dikontribusi dari iuran pemerintah, khususnya pusat. Oke, nah karena bantuan ini tadi mungkin akhirnya membuat para peserta itu ngerasa sudah aman begitu ya Bu. Padahal harus ada yang namanya cek secara berkala begitu. Nah, ini mungkin belum banyak yang tahu Star Lovers. Ini bisa disampaikan konsepnya seperti apa sih setelah kita mendapatkan bantuan nih. Ya oke, saya jadi peserta JKN tapi statusnya PBI ya Bu ya. Kalau bantuannya ini seperti apa? Jadi sebenarnya apakah selamanya kartu itu bisa terus aktif? Sebenarnya enggak. Jadi tergantung segmennya. Jadi kalau secara garis besar itu ada 4 kelompok nih. Yang pertama peserta PBIJK. Peserta PBIJK inilah yang memang tadi Mbak Widya sampaikan betul sekali. Jadi karena beliau-beliau ini adalah penerima bantuan iuran, seringkali tidak terlalu aware dengan statusnya, tahu-tahu nonaktif. Nah, bahkan di tahun kemarin itu sebenarnya ada di Instagramnya Kementerian Sosial, itu dari Kementerian Sosial menindaklanjuti dari adanya rekomendasi KPK bahwa memang harus dipastikan penerima bantuan itu adalah sesuai, yaitu misalkan masyarakat miskin tidak mampu seperti itu. Tapi ternyata masih ada sebagian yang dia bekerja nih. Nah, kalau bekerja kan harusnya PPU ya, harusnya ditanggung oleh pemberi kerja, tapi ternyata masih terdaftar PBI. Yang kemudian inilah rekomendasi KPK harusnya nggak boleh nih, sehingga dilakukan penonaktifan. Sehingga tiba-tiba banyak tuh yang minggu kemarin katakanlah ya masih make, tahu-tahu minggu berikutnya mau kontrol gitu ya sudah nonaktif. Nah itu dari segmen PBIJK. Kemudian kalau PBU Pemda memang secara validasi mungkin ya datanya tidak padan, kemudian memang sudah tidak ditanggung lagi sehingga dilakukan penonaktifan. Kalau untuk yang pekerja penerima upah ya PPU misalkan bekerja di pabrik itu biasanya rata-rata karena resign, sudah tidak lagi ditanggung, PHK dan sebagainya. Kemudian satu lagi, nah ini yang paling banyak dan mendominasi itu sebenarnya adalah dari segmen peserta PBPU atau mandiri yang biasanya ya udah jelas lah Mbak Widya langsung senyum-senyum ya, karena nggak ada alasan lain kalau memang peserta ini adalah peserta yang memang punya tunggakan, tidak melakukan pembayaran iuran setelah kepesertaannya aktif gitu. Ya. Oke, dari beberapa tadi yang disampaikan ternyata memang itu sangat relate ya Bu ya. Banyak dijumpai, mungkin juga Star Lovers juga salah satunya begitu ya. Nah ini waktu yang tepat untuk akhirnya mengaktifkan kembali. Oke, kalau dari PBI terlebih dahulu gitu ya Bu ya. Ini satu-satu dulu nih sama Mas Budi ya. Mas Budi belum ada suaranya soalnya nih. Harus ngomong di sini ya. Jadi PBI terlebih dahulu karena tidak selamanya akan mendapatkan bantuan. Nah, ini apa yang harus dilakukan Star Lovers gitu ya kalau misalnya terdata sebagai peserta PBI ini, supaya aku tahu nih, aku juga lega kalau aku masih aktif. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Mungkin Mas Budi bisa ini ya cerita dulu ya, nanti dilengkapi oleh Bu Nita. Oke. Baik, terima kasih Mbak Widya. Kalau untuk yang peserta segmen PBI ini ada 2 yang untuk Star Lovers untuk ketahui semuanya. Yang PBI Pemda yang dibiayai oleh APBD itu namanya PBI Pemda atau PBPU Pemda, istilah yang sekarang. Kemudian kalau yang PBI yang melalui pembiayaan APBN itu namanya PBIJK. Nah, 2 segmen ini berbeda Mbak untuk proses pendaftarannya atau proses kepesertaannya. Jadi kalau yang kita bicara di wilayah Sleman dan Kulon Progo itu kita bahasnya PBPU Pemda APBD.
Nah, itu nanti prosesnya bagi masyarakat yang saat ini sudah terdaftar atau yang belum. Bagi yang belum, biasanya untuk proses pendaftaran melalui OPD di masing-masing Pemda. Kalau di Sleman melalui Dinas Kesehatan. Nah, pendataannya itu dari Dinas Sosial terlebih dahulu. Nanti mana masyarakat yang masuk kriteria untuk mendapatkan berhak bantuan iuran itu akan diusulkan melalui Dinas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Nah, kemudian prosesnya biasanya itu karena datanya itu real time ya Mbak. Jadi bisa kita langsung proses di hari itu juga. Dan kebetulan juga untuk wilayah Kabupaten Sleman dan Kulon Progo ini sudah UHC Mbak. Jadi kalau UHC itu artinya cakupannya sudah di atas 98%. Jadi dari jumlah penduduknya. Jadi bagi peserta PBB Pemda yang didaftarkan hari ini, maka akan 1 kali 24 jam status kepesertaan langsung aktif. Itu yang terkait pendaftaran. Kemudian kalau yang proses pengecekan status. Nah, untuk pengecekan statusnya masyarakat atau penduduk di wilayah Sleman dan Kulon Progo bisa melakukan cek secara mandiri melalui aplikasi JKN Mobile. Nah, itu bisa diakses di HP masing-masing ya Mbak kan. Saat ini kan sudah banyak penggunanya gitu. Jadi bisa memudahkan untuk cek status kepesertaannya. Oke, gitu. Jadi paling gampang memang JKN Mobile ya yang disarankan begitu untuk cek statusnya. Nah, kalau misalnya statusnya sudah tidak aktif ini. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Oke, silahkan. Oke, mungkin tadi menambahkan kalau tadi Mas Budi ngejelasin yang dari segmen PBPU Pemda gitu ya, prosesnya harus lewat Dinas Kesehatan dan sebagainya. Maka kalau misalkan dia sebelumnya segmen PBI gitu ya, penerima bantuan iuran, itu kan kebanyakan dinonaktifkan karena biasanya ya yang terjadi Mbak itu karena yang bersangkutan sudah bekerja sehingga oleh Kementerian Sosial dilakukan penonaktifan gitu karena memang kalau untuk PBIJK sendiri ini ranah kewenangan untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan adalah dari Kementerian Sosial. Nah, kalau itu terjadi ketika dia sudah bekerja, maka yang dilakukan adalah pekerja ini menghubungi ke PIC HRD lah, misalkan seperti itu. Jadi HRD-nya nanti yang akan mengusulkan pengaktifan. Jadi penanggungnya nanti akan berubah. Yang awalnya ditanggung menggunakan anggaran pemerintah, maka ini ditanggung pemberi kerja. Clear kalau itu. Kemudian kalau misalkan penonaktifannya karena NIK-nya nggak padan, karena sebenarnya diatur di ketentuan Permensos 21 itu diatur bahwa syarat untuk menjadi peserta PBI APBN itu adalah clear, dia WNI, kemudian dia masuk dalam data DTKS dan dia memiliki NIK yang padan. Nah, kalau misalkan kebanyakan yang sering terjadi itu adalah NIK-nya nggak padan dengan data Dukcapil, jadi memang belum melakukan perekaman, updating sehingga dilakukan penonaktifan. Nah, ini yang harus dilakukan adalah mereka melaporkan untuk melakukan perekaman data di Dinas Kependudukan Catatan Sipil setempat. Kemudian nanti akan dilakukan pengecekan lagi kalau misalkan yang bersangkutan, wah aku sebenarnya pengen balik lagi ke PBI APBN karena memang belum bekerja. Maka nanti bisa menghubungi ke Dinas Sosial. Nanti Dinas Sosial akan melakukan pengecekan apakah masih masuk data DTKS tadi karena persyaratannya DTKS. Nah, kalau ternyata yang bersangkutan itu PBPU. Nah, tadi kan ada beberapa segmen ya, yang banyak adalah PBPU atau mandiri. Maka kalau mandiri clear karena dia itu nonaktif karena iuran, ya untuk mengaktifkannya kembali harus melakukan pembayaran. Dan satu lagi kalau misalkan yang tadi PPU, kan ada 4 ya kelompok besar PPU. Nah, kalau PPU misalkan dia memang sudah tidak bekerja, maka sebenarnya yang bersangkutan bisa langsung mendaftarkan ke mandiri. Dan Mbak Widya, kalau untuk yang statusnya nonaktif kemudian tidak lebih dari 30 hari sejak statusnya nonaktif dia beralih menjadi peserta mandiri, maka tanpa menunggu waiting period yang 14 hari. Jadi bisa langsung aktif gitu. Nah, ini yang mungkin harapannya masyarakat juga lebih paham gitu ya. Jadi kan orang tuh berpikir bahwa kalau jadi mandiri harus kena 14 hari dulu nunggu kan gitu ya, waiting period. Sebenarnya enggak, kalau dia beralih dari segmen sebelumnya yang nonaktif dan dia mendaftar ke segmen mandiri,
hari, tidak lebih dari 30 hari sejak statusnya nonaktif, maka bisa langsung aktif. Oke, gitu ya. Jadi memang harus dicek dulu nonaktifnya karena apa nih, Ya, gitu kan, betul. gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya pas mau menggunakan terus tiba-tiba kita baru cek nih. Oke, aku tidak aktif ternyata ya, dan ini dari PBI biasanya ya, yang memang tidak dicek secara berkala, kemudian juga mungkin merasa karena sudah mendapatkan bantuan lalu tidak aktif. Nah, ini apakah masih bisa tertanggung nih? Nah, istilahnya seperti itu ya Bu Nita ya, karena ternyata juga banyak yang bertanya tentang itu nih Bu Nita. Oke. Jadi kalau misalkan memang betul Mbak Widya, orang itu akan melakukan pengecekan biasanya pada saat mau akses layanan. Nah, ini yang jadi kendala problem ketika dia nonaktif dan sudah lebih dari 30 hari katakanlah. Dia untuk menjadi peserta PBPU ya pasti akan kena 14 hari kan. Nah, kalau misalkan yang bersangkutan itu urgent, ya alhamdulillahnya Mbak Widya tadi yang disampaikan Mas Budi, kalau di Sleman dan Kulon Progo ya itu kebetulan pemerintahnya cukup concern dan cukup berkomitmen untuk memastikan masyarakatnya punya akses layanan yang sama gitu ya. Jadi memang kalau sakit ya, terutama misalkan memang membutuhkan layanan kesehatan, itu pemerintah daerah memang menyediakan alokasi anggaran yang nantinya akhirnya didaftarkan ke PBPU Pemda. Tapi memang harapannya tidak semuanya ke sana, karena ada juga banyak masyarakat yang pengennya kalau yang PBPU Pemda, yang PBI itu kan mereka kelasnya di kelas 3 ya. Nah, haknya adalah pada saat rawat inap di kelas 3. Tapi banyak juga masyarakat yang sebenarnya aku nggak mau di kelas 3 karena kalau kelas 3 kan nggak bisa naik kelas. Nah, aku pengennya mandiri lah. Itu berarti dia beralihnya ke mandiri, tapi memang ya ada konsekuensi tadi. Makanya harus sedini mungkin mengetahui. Jadi sering aja berkala, misalkan paling tidak minimal bulan sekali, karena ketika setiap bulan kan ketahuan nih. Jadi kalaupun dia nonaktif, ketika mau beralih ke segmen lainnya masih dalam jangka waktu 30 hari lagi tadi. Jadi nggak ada kena waiting period dan sebagainya. Oke, nah ini yang harus di-clearkan bahwa ketika menjadi peserta PBI itu tidak bisa naik kelas ketika rawat inap, begitu ya. Ini harus clear karena masih banyak yang belum paham ternyata ya Bu Nita juga Mas Budi terkait dengan hal ini gitu. Oke, nanti kita akan bahas lagi yang lainnya Star Lovers, dan Star Lovers yang punya banyak kebingungan. Nah, mumpung ada pakarnya nih, ada Bu Nita, ada juga Mas Budi di sini yang nanti bisa menjelaskan gitu ya terkait kepesertaan JKN ini. Silahkan sampaikan di nomor WA kita di 0818621013 atau di Instagram kami @starjogjafm. Kita akan segera kembali. Star Lovers, kita kembali lagi dalam podcast spesial bersama BPJS Kesehatan Sleman ya. Dan Widya masih bersama dua tamu Widya, yaitu Ibu Brianita Kusumasari, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Juga ada Mas Budi Setiawan, staf admin kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Sleman juga. Jadi silakan yang pengen bertanya tadi ya, ada beberapa hal yang sudah disampaikan. Sebenarnya itu cukup clear sih buat Widya ya, tapi mungkin Star Lovers masih ngerasa belum paham gitu, bisa tanyakan di 0818621013 atau di Instagram kita @starjogjafm. Ada juga yang bertanya nih Bu Nita dan juga Mas Budi gitu ya, terkait dengan NIK yang dipadankan tadi. Maksudnya seperti apa? Apakah misalnya nih nama di KTP gitu ya sama nama yang tertera di akte ini berbeda, juga bisa akhirnya membuat BPJS Kesehatan ini tidak aktif nih. Ada pertanyaan seperti itu. Ya, ini pertanyaan yang mungkin banyak ditanyain gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dimaksud padan itu antara data di kami, master file kami dengan data di kependudukan. Kenapa kok harus dipastikan padan? Karena saat ini mungkin juga Star Lovers sudah banyak tahu gitu ya, dan mungkin juga sudah banyak yang mencoba. Jadi untuk bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan mitra kita, yang perlu ditunjukkan sebenarnya saat ini tuh simple Mbak Widya, hanya cukup KTP atau NIK. Sebenarnya nggak harus KTP ya, bisa di KK, bisa kalau misalkan anak juga KIA gitu ya. Nah, sehingga harus dipastikan padan, karena ketika tidak padan data di kita dengan data kependudukan, maka kan tidak terdeteksi nih orang yang pakai itu apakah benar yang memang bersangkutan enggak, sehingga itulah yang mesti dipastikan masyarakat
data yang ada di NIK itu betul-betul sudah melalui perekaman di Dinas Kependudukan Catatan Sipil gitu. Karena kalau enggak, pada saat dibaca di sistemnya fasilitas mitra kita gitu ya, fasilitas kesehatan, nggak kebaca ini siapa orangnya, nggak bisa akses lah. Gitu ya. Ini sama seperti yang disampaikan Bu Agnes juga. Apakah karena kalau di tempat saya itu saya di KTP itu tidak ada nama baptisnya, tapi di akte itu ada nama baptisnya. Apakah itu juga berpengaruh, Bu Nita? Gitu, sepanjang dipanggil NIK itu kan basisnya NIK ya, nomornya datanya ya? Nama. Ya, di kita sebenarnya ketahuan sih dari sisi tanggal lahir, kemudian alamat itu sebenarnya itu nanti kita akan cross checkkan. Kalau hanya perbedaan nama baptisnya ini itu nggak ada masalah ya, Mas Budi. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, Mbak Widya. Kalau yang terkait dengan nama itu, yang terpenting dari kami itu nama yang bersangkutan atau nama warga itu datanya sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil. Apapun itu, walaupun tanpa nama baptis atau tanpa gelar, kalau yang Bapak Ibu terekam di kependudukannya seperti itu, ya kami merujuknya dari data Dukcapil. Pokoknya semuanya satu pintu data dari Dukcapil gitu ya. Jadi pastikan dulu juga data Dukcapil benar. Mungkin gini ya Mas Bud. Ada juga yang kasusnya dia belum melakukan perekaman, Mbak. Jadi sudah terbit kartu KTP elektronik, tapi ternyata datanya belum direkam. Akan ada seperti itu. Jadi harus direkam ulang, dipastikan di Dinas Dukcapil setempat bahwa datanya sudah yang terbaru. Dan mungkin ini juga ya, mungkin kalau namanya unik gitu ya, mungkin jelas gitu ya. Tapi kadang ada yang nama-namanya itu cukup banyak, misalkan cuman Sri atau Yanto gitu ya. Maka data berikutnya yang perlu kita pastikan adalah tadi tanggal lahir, kemudian data alamat, data susunan anggota keluarga, itu juga kita pastikan. Makanya penting masyarakat selain aware dengan status kepesertaan, berikutnya adalah tentang data kependudukan. Karena sebenarnya Star Lover nggak hanya data kependudukan itu digunakan oleh kita di BPJS Kesehatan, tapi nantinya memang itu menjadi single identity yang dimiliki masyarakat. Betul. Jadi memang pastikan dulu di Dukcapil begitu ya. Ini harus benar-benar clear, sesuai dengan nama, kemudian tanggal lahir, karena kadang juga salah input data tanggal lahir ini juga bermasalah begitu ya. Tidak hanya BPJS saja, tapi juga yang lainnya nanti juga bermasalah begitu ya. Kalau tadi terakhir sebelum kita ke jeda kan ada informasi tentang PBI begitu ya tadi ya, yang memang harus dikelirkan dulu gitu ya tentang kepesertaan ini, bisa dicek dulu juga menggunakan Mobile JKN. Kemudian kalau yang mandiri nih Bu Nita dan juga Mas Budi, nah ini juga sepertinya banyak juga ya yang ternyata aku nggak aktif karena memang sudah menunggak cukup lama. Nah gitu loh. Ini mungkin ada juga solusi atau saran dari BPJS Kesehatan khususnya untuk membantu peserta ini aktif kembali nih. Sebenarnya kalau tema ini kayaknya udah sering banget ya dibahas di sini jadi topik pembahasan. Tapi mungkin ada Star Lover yang mungkin baru terinfo hari ini. Jadi kalau untuk peserta mandiri itu memang cukup berat ketika yang bersangkutan sudah mau make gitu ya, kemudian masih harus bayar lunas langsung gitu ya. Maka sebelumnya ketika tahu bahwa memang punya tunggakan, yang perlu dilakukan adalah segera melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini sebenarnya bisa dilakukan dengan cara dicicil atau kita punya program namanya Rehab, rencana pembayaran bertahap. Siapa yang bisa mengakses itu adalah masyarakat atau peserta yang sudah terdaftar JKN namun memiliki tunggakan minimal 4 bulan. Nah, nanti prosesnya sebenarnya bisa melakukan pendaftaran program rehab ini melalui aplikasi Mobile JKN atau juga bisa mengakses ke kantor cabang terdekat. Jadi nanti akan kita bantu untuk proses pendaftaran dari program rehab itu sendiri. Ada program rehab gitu ya. Rehab ini bisa mencicil istilahnya ya. Istilahnya adalah mencicil tunggakan-tunggakan yang Star Lovers harus bayarkan gitu ya, harus dilunasi begitu. Karena kalau tidak lunas tidak aktif
lagi kepesertaannya gitu ya. Jadi coba cek itu di Mobile JKN juga sudah ada fitur ini. Jadi dipelajari di situ, bahkan menurut Widya lengkap juga gitu ya. Lengkap di situ, tinggal memilih aja kira-kira nanti berapa kali bayarnya gitu juga sudah ada di situ ya. Oke, jadi memang selain PBI, Mandiri itu yang paling banyak yang bertanya terkait dengan keaktifan ini gitu ya. Terus jika ada yang bertanya ini di Instagram kita ya @starjogjafm. Oke, nanti akan saya sampaikan juga ya. Kita ke pertanyaan berikutnya dulu nih. Oke, ini akhirnya sudah terbuka. Pasien BPJS PBI APBD luar Sleman nih, apakah bisa digunakan untuk periksa di Vaskes wilayah Sleman? Oke, ini pertanyaan menarik juga dari Ibu Wiwi. Oke, sebenarnya kalau kita Mbak Widya ngacunya adalah dari statusnya, aktif atau enggak nih, itu dulu yang dicek gitu. Tapi terkait dengan segmen PBPU Pemda itu karena biasanya peserta PBPU Pemda itu kan aktif karena dibiayai menggunakan anggaran pemerintah daerah satu kabupaten. Sehingga ketika yang bersangkutan kemudian sudah pindah keluar kependudukannya, jadi misalkan dulu terdaftar di Sleman lah katakanlah, ditanggung sebagai peserta PBPU Pemdanya Sleman, tapi kemudian karena mengikuti suami sekarang pindah kependudukannya ke Solo, maka biasanya yang bersangkutan sudah tidak didanai oleh pemerintah Kabupaten Sleman, karena kan itu yang didanai hanya masyarakat wilayahnya. Sehingga yang seperti itu biasanya akan nonaktif. Makanya ketika mau menggunakan, ketika sudah pindah data kependudukan, yang dilakukan pertama adalah melakukan pengecekan status. Ini masih ditanggung nggak ya, gitu. Karena biasanya udah pasti dari pemerintah daerah terkait itu sudah nonaktif, gitu Mbak Widya. Jadi cek dulu status kepesertaannya, karena kebanyakan yang sudah pindah keluar wilayah, NIK-nya ya secara data kependudukannya sudah pindah, itu mesti sudah tidak ditanggung lagi. Gitu. Jadi cek dulu ya Bu Wiwi ya. Cek dulu. Lagi-lagi harus cek, memang ini harus cek. harus memastikan gitu ya. Karena dari diri kita sendiri dulu gitu. Kita harus aktif supaya nanti ketika digunakan tidak gerubyukan gitu gitu ya. Oke. Terima kasih juga untuk Mas Atta nih, juga mau bertanya, apakah bisa mengganti nomor kontak yang digunakan ketika akan masuk ke aplikasi Mobile JKN, karena nomor yang digunakan sebelumnya sudah tidak aktif sehingga saya tidak bisa login ke aplikasi Mobile JKN. Ini lebih teknis sih ya. Ya. Oke, jadi sebenarnya perubahan data apapun sebenarnya bisa dilakukan. Dan sebenarnya untuk melakukan updating data itu kita punya banyak kanal Mbak Widya. Selain memang datang ke kantor, sebenarnya yang bersangkutan bisa mengakses ke Pandawa gitu. Mungkin nomor Pandawa udah pada terinfo belum ya? Ini boleh sekalian kita infoin ya? Boleh, silahkan. Jadi Star Lover dimanapun ya berada. Jadi untuk bisa melakukan updating data kepesertaan JKN, Star Lover bisa mengakses kanal-kanal kami. Jadi sebenarnya kita punya layanan tatap muka maupun tanpa tatap muka. Kalau layanan tatap muka clear lah, ada di kantor, kemudian di MPP gitu ya. MPP yang mall pelayanan publik tuh hampir semua wilayah kabupaten kota ada gitu. Nah, tapi kita juga punya layanan non tatap muka. Yang paling gampang adalah kalau mau cek-cek data, rubah-rubah data itu lewatnya aplikasi Mobile JKN. Tapi kalau yang lainnya lagi, yang paling gampang sekarang sebenarnya ketemu dengan petugas kita, tapi secara online, yaitu melalui WA. Namanya kita punya layanan WA Pandawa. Nah, WA Pandawa itu silakan, mungkin Star Lover mau catat di 0811 8165 165. Ya, jadi bisa cek di situ. Atau kalau misalkan begini, Mbak, aku mau bukan update data ya, katakanlah mau ngecek status kepesertaan, ini lewat mana nih gitu. Tapi aku nggak mau ketik-ketik, aku maunya telepon. Tapi aku juga nggak mau datang ke kantor gitu ya. Yang penting yang enak aja, yang bisa ditelepon mana. Maka Star Lover bisa telepon di care center kami di 165. Jadi nanti tinggal disampaikan pengecekannya adalah cek status kepesertaan. Jadi banyak kanal sebenarnya bisa diakses untuk merubah data ya, baik itu nanti kita bantu ataupun secara mandiri gitu Mbak Widya. Yes, jadi banyak kanal ya Star Lovers ya, tinggal pilih yang nyaman yang mana gitu ya. Ada yang lebih suka tatap muka, ada yang saya nggak suka nih, saya telepon aja lebih enak gitu ya.
silahkan, atau WA yang paling gampangnya juga ini juga ada gitu ya. Ini ada tanggapan lagi dari Bu Wiwi tadi nih, BPJS PBI APBD-nya masih aktif nih Ibu gitu, hanya pindah domisili aja tapi tidak pindah data kependudukannya. Pindah domisili tapi nggak pindah kependudukan. Jadi sebenarnya prinsip kita pertama statusnya aktif. Kemudian yang berikutnya itu misalkan dia sakit dirawat inap tuh sebenarnya bisa di mana aja Mbak Widya. Jadi sepanjang status kepesertaannya aktif itu SEP akan terbit, surat penjaminan itu akan terbit. Jadi silakan Bu Wiwi itu bisa diakses, apalagi untuk kasus-kasus misalkan contoh ya emergency itu sebenarnya nggak lihat itu ada di wilayah mana, sepanjang dia emang emergency terdekatnya mana itu bisa langsung diakses. Kembali lagi yang penting cek status kepesertaannya. Jadi kalau sepanjang status kepesertaannya aktif tuh di mana-mana juga bisa. Ibaratnya kita lagi berdinas di wilayah timur gitu ya, di provinsi wilayah timur ya bisa aja gitu. Jadi memang secara layanan bisa diakses dimanapun. Gitu ya. Lagi-lagi cek. Nah itu yang paling penting ya. Paling penting sebelum digunakan. Nah, apalagi kalau kita mungkin mobile gitu ya kemana-mana. Jadi ketika kita butuh bisa di mana saja gitu ya. Prinsipnya harus aktif terlebih dahulu gitu. Ada juga yang bertanya ini, terima kasih untuk Pak Frans. BPJS Kesehatan itu kan prinsipnya gotong royong nih. Nah, coba dong kasih gambarannya gotong royongnya tuh prinsipnya yang seperti apa sih? Saya kok masih bingung katanya. Mungkin Mas Budi dulu kali ya. Nanti dilengkapi Bu Nita ya. Baik, terima kasih Mbak Widya. Untuk Pak Frans dan Star Lovers yang lainnya, ya memang BPJS ini kan sifatnya gotong royong. Jadi dalam hal iuran ya, iurannya ini kan biasanya kan memang diatur dalam undang-undang bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib ikut kepesertaannya secara aktif. Artinya tanpa memandang usia, tanpa memandang jenis kelamin. Jadi yang biasanya kan kalau resiko penyakit itu dialaminya di atas usia tertentu ya Mbak. Range usia misalkan 45 ke atas itu biasanya kan banyak penyakit yang baru dirasakan. Nah, artinya gotong royong itu salah satunya itu tadi, iuran itu kan wajib untuk segala segmen. Ya kita ambil contoh lah yang peserta mandiri. Nah, misalkan ada nih, saya masih muda tapi saya nggak mau daftar BPJS karena kan saya nggak pernah sakit. Nah itu dia. Nanti mungkin ini yang ditanyakan. Saya iur buat siapa gitu kan? Nah itu betul. Salah satu yang dimaksud gotong royong di situ. Jadi yang sehat membantu yang sakit. Toh nantinya kita kan nggak tahu. Namanya kesehatan, siapa sih yang mau memastikan kalau kita bakal sehat terus kan? Nah suatu saat ketika saya misalkan menginjak usia yang range tadi rentan penyakit, itu bisa saja saya yang giliran membutuhkan layanan kesehatan. Nah itu salah satunya prinsip gotong royongnya di dalam iuran tadi. Jadi yang sehat iurannya membantu yang sakit. Pun demikian nanti yang dari pemerintah maupun yang dari segmen PPU. Kalau yang pemerintah kan memang sudah ditetapkan anggarannya itu untuk di wilayah masing-masing ya. Jadi nanti itu kemungkinan biaya pelkesnya kan atau biaya pelayanan kesehatan kan nggak semuanya warga itu menggunakan. Tapi kan itu nanti bisa digunakan tadi yang sakit keras atau sakit yang rutin harus berobat, itu yang menggunakan akses layanan kesehatan. Gitu. Gambarannya kurang seperti itu. Mungkin karena merasa saya belum pernah pakai nih ya. Saya masih sehat gitu. Saya sehat. Jadi prinsip gotong royongnya seperti apa? Karena saya bayar terus tapi saya nggak pernah pakai. Nah, seperti ini nih. Mungkin gini sih, kalau case sakit itu yang paling gampang gini. Kita sering kali nerima pendaftaran peserta. Orang tuh kalau daftar asuransi Mbak Widya biasanya rata-rata ketika sakit. Nah, kita banyak menemui case misalkan satu kakak katakanlah 4 orang ya. 4 orang dia kelas 3 gitu. 35.000 kan per orang per bulan. Nah, dikalikan 4 karena satu kakak 4 orang. Berarti sekitar kurang lebih 140.000 lah gitu ya. 140.000. Nah, mereka daftar ya karena salah satu anggota keluarga atau kepala keluarga itu butuh untuk setelah diagnosanya keluar ternyata perlu pasang ring jantung yang berobat rutin gitu. Ya, pasang ring jantung. Nah, operasi jantung nih katakanlah misalkan sekitar range antara 130 juta.
program JKN itu akan menanggung sepanjang dia memang secara diagnosa membutuhkan layanan tersebut. Nah, kira-kira kalau misalkan tadi Mbak Widya ya dengan apa namanya ilustrasi dia baru bayarnya 140 ribu di bulan pertama, kemudian bulan berikutnya harus pasang ring jantung. Itu kira-kira uang dari mana kalau tidak ada kontribusi atau gotong royong dari peserta sakit yang lainnya? Gambarannya seperti itu sebenarnya. Oke, gambarnya seperti itu ya, sudah clear ya Mbak Fransi. Iya. Karena memang harus dijelaskan juga. Mungkin betul. masih banyak orang yang masih bingung prinsip gotong royongnya seperti apa begitu ya. Oke. Ini juga yang jadi pertanyaan. Jadi ada layanan BPJS 1 yang tertera di rumah sakit. Nah, ini seperti apa nih gambarannya? Oke, jadi BPJS 1 itu singkatan dari siap membantu. Jadi petugas BPJS 1 ini sebenarnya terdiri dari PIC kami dan PIC rumah sakit, dan itu sebenarnya namanya dan data nomor teleponnya itu kita publish melalui poster yang ditempel di beberapa titik di rumah sakit. Ada misalkan di Polri rawat jalan, rawat inap, kemudian ada di bagian administrasi pendaftaran laboratorium. Jadi ada beberapa titik kita tempel di situ. Nah, fungsi dari petugas-petugas BPJS 1 adalah prinsipnya memberikan informasi dan menindaklanjuti pengaduan yang dialami peserta yang mengakses saat itu di rumah sakit tempat masing-masing PIC BPJS 1 itu bertugas. Jadi kalau misalkan ada masyarakat atau peserta JKN khususnya yang mengalami kendala atau membutuhkan informasi atau mungkin akan menyampaikan aduan gitu ya, maka sebenarnya bisa dibantu melalui petugas BPJS 1 yang nanti akan misalkan ya nelponnya ke petugas kami nih, petugas BPJS 1 di salah satu rumah sakit, kemudian mengeluhkan misalkan terkait iur biaya atau mungkin konfirmasi hal-hal terkait layanan, maka nanti petugas kami akan membantu mengkoordinasikan dengan petugas rumah sakit atau pihak rumah sakit terkait kendala yang dialami oleh pasien. Jadi prinsipnya adalah membantu mengkoordinasi dan memenuhi kebutuhan informasi serta mencari solusi atas aduan dari peserta JKN. Oke, jadi ini adalah petugas yang standby di rumah sakit. Ya kan? Sebenarnya nggak selalu standby, Mbak. Nggak selalu standby karena kami kebetulan memiliki beberapa mitra rumah sakit di mana petugasnya itu tidak sebanyak itu. Jadi nanti ya kita standby secara online gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan pun tidak ada di lokasi tempat rumah sakit itu, maka bisa langsung dikontak. Maka sering kok kita kemudian menindaklanjuti langsung konfirmasi ke rumah sakit. Jadi nggak harus nyari ini nggak ada kemudian tidak bisa mengakses permintaan informasi gitu, nggak juga. Silakan telepon atau sebenarnya Mbak Widya dan Star Lover ya dimanapun, kalau misalkan ada kendala atau permintaan informasi aduan tadi yang kami sampaikan, nomor Pandawa itu bisa diakses. Jadi di situ kalau dulu tuh layanan Pandawa hanya untuk kebutuhan administrasi, maka saat ini per tanggal 1 April 2024 layanan Pandawa itu sudah diintegrasikan dengan layanan informasi dan pengaduan. Jadi silakan disampaikan di situ, atau kalau Star Lover sudah punya mobile JKN ya, JKN Mobile, di situ ada menu pengaduan, silakan disampaikan di situ, maka kita akan segera respon. Jadi banyak kanal lah untuk menyampaikan informasi dan pengaduan. Siap, ada informasi baru bahwa ternyata Pandawa sekarang juga bisa kok ya untuk aduan gitu ya, tidak hanya secara administrasi saja. Kemarin kita taunya administrasi nih berkaitan dengan berkas-berkas dan sebagainya gitu di foto gitu dengan jelas. Tapi sekarang juga bisa untuk memberikan layanan terkait dengan aduan. Termasuk apakah aduan terkait dengan fasilitas kesehatan yang mungkin merasa bahwa peserta ini kurang ditreatment secara baik nih. Maksudnya pelayanan terkait pelayanan peserta kemudian terkendala gitu ya, nggak puas dengan layanan di satu rumah sakit, bisa. Makanya salah satu tugas BPJS 1 adalah membantu konfirmasi, berkoordinasi dengan pihak manajemen rumah sakit ataupun pihak petugas rumah sakit atas aduan atau permintaan informasi dari peserta gitu. Karena bisa jadi sebenarnya mungkin yang salah, atau bukan yang salah ya, yang kurang tepat penyampaian informasinya bukan dari rumah sakit, tapi karena pemahaman peserta yang nggak clear. Makanya kita nanti ya
kita juga mohon ya dibantu dari semua peserta JKN yang kebetulan mengakses layanan kita di fasilitas kesehatan. Kalaupun menemui kendala, pastikan evidence-nya lengkap. Jadi pada saat kita akan men-treat gitu ya, kita akan lakukan konfirmasi dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, semuanya jelas, semua datanya clear. Jadi mana nih yang kurang pas ataupun yang memang harus diklarifikasi, di-clearkan, kita sudah punya data dukung yang lengkap gitu ya. Jadi nanti solusinya pun bisa tepat sasaran gitu Mbak Widya. Karena kalau hanya aduan tapi nggak disertai dengan evidence, kita agak susah untuk cross check ya, untuk confirm, untuk kita klarifikasi atas kendala yang ditemui peserta. Oke, data pendukungnya atau tadi evidence-nya itu bentuknya seperti apa? Atau mungkin misalnya kakak atau dan sebagainya itu seperti apa tuh Bu Nita? Tergantung aduannya sebenarnya case-nya Mbak ya. Case-nya. Karena kalau misalkan aduannya misalkan kaitan apa ya? Misalkan karena apa ya Mas Bud? Seringkali ya mungkin data obat ada tambahan yang suplemen yang tidak di cover misalkan itu kan, atau mungkin yang terkait layanan yang bukan atau penunjang kaitannya misalkan muncul iur biaya, padahal misalkan yang bersangkutan sudah sesuai alur prosedur, maka kita akan lakukan pengecekan nih biayanya yang muncul karena apa nih. Jadi evidence itu yang perlu dikumpulin. Jadi nanti kita cross check emang benar nggak dikasih obat ini, dan memang memang betul nggak ada muncul iur biaya, itu yang nanti kita harus pastikan berdasarkan evidence yang ada. Oke, ini juga termasuk sering ya terjadi ya iur biaya, karena peserta merasa ini tercover istilahnya kayak gitu, tapi ternyata ada beberapa informasi yang miss, yang mungkin peserta juga ternyata belum tahu ada beberapa obat yang memang tidak tercover. Nah mungkin bisa disampaikan nih. Jadi prinsipnya kita akan memberikan obat itu sesuai dengan kebutuhan diagnosanya. Jadi bukan keinginan. Artinya dokter itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap suatu penyakit, kemudian berdasarkan indikasi atau diagnosa itu dokter akan meresepkan. Nah resep itu tentunya ya sudah sesuai dengan pemeriksaan, tapi seringkali ada sebagian pasien yang dok saya pengennya obat ini. Nah ketika pasien itu yang terhadap obat itu adalah keinginan ya, itu yang memang tidak bisa dijamin. Jadi dokter atau pihak medis ya itu pasti akan memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu sepanjang dia sesuai alur prosedur, kebutuhan dan ketentuannya, semua pasti akan dijamin. Tapi kalau yang tadi berdasarkan keinginan, aku mantapnya ini gitu ya, mungkin gitu ya, maka itulah yang seringkali memang di luar standar obat ya yang kita akan berikan ke peserta gitu. Oke, jadi pemberian resep obat gitu ya, pemberian obat itu sebenarnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan diagnosis dari dokter gitu. Tapi kalau memang ada request gitu ya istilahnya request dari pasien gitu ya, ini memang harus ada resiko yaitu membayar gitu ya. Yang sering terjadi ini sih Mbak, kalau iur biaya itu terkait pengen naik kelas. Nah itu ini juga harus clear nih. Iya kan. Jadi kalau sepanjang sesuai dengan hak kelasnya, maka tidak akan kena iur biaya. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan memang aku kecuali tadi ya PBI ya dan kelas 3 memang nggak bisa naik kelas. Nah tapi kalau misalkan aku pengen lah kelas 1 gitu ya, pengen ke VIP, maka itu akan muncul iur biaya di situ. Nah ini supaya tidak terjadi crash, berarti dari awal ketika ada diagnosis atau mungkin ada kondisi rawat inap nih gitu kan. Biasanya juga harusnya ya di pihak rumah sakit sudah disampaikan ini sesuai dengan ini betul, ya Bu ya. Gitu ya. Dan harusnya yang terpenting pada saat pasien atau starovers misalkan di kondisi mondok atau diminta rawat inap, harus memastikan penjaminan di awal tuh menggunakan apa. Kalau misalkan BPJS atau asuransi yang lain ya disampaikan ke petugas pendaftaran. Jangan kita bilangnya umum pas kita biasanya gini Mbak, kasusnya pas dikasih lihat awalnya bilang umum, tapi pas melihat bill atau gitu biayanya mahal, akhirnya dia baru mengajukan untuk dijaminkan BPJS yang PPI tadi. Nah itu rumah sakit juga tidak bisa merubah statusnya karena memang dari awal
si pasien ini mondok dengan jaminan umum kah, asuransi swasta atau yang BPJS Kesehatan. Jadi jangan kita rubah di tengah jalan ya, karena memang identitasnya sangat perlu dipastikan di awal. Oke, gitu. Jadi memang harus di awal gitu ya, ketika di rumah sakit, kemudian dengan petugas administrasi dan sebagainya sudah harus pastikan bahwa saya menggunakan JKN gitu ya. Saya akan dijamin oleh JKN gitu. Oke, ini juga clear ya Star Lovers ya gitu ya. Jadi ketika digunakan sudah siap gitu, dan kita tidak harus bingung gitu ya, karena kadang-kadang ketika dipakai terus bingung. Nah ini udah deh panik ya. Biasanya gitu ya. Ini banyak sekali peserta yang kayak gitu ya. Misalnya ternyata tidak aktif setelah ada emergency atau keadaan yang membuat harus rawat inap atau menggunakan medis dan sebagainya. Ini kaget gitu, panik. Nah ini apa yang harus dilakukan ya kalau misalnya mengetahui bahwa aku tidak aktif nih misalnya. Nah tadi ya nyambung dari yang disampaikan Mas Budi, memang harus clear di awal itu penjaminannya oleh apa, oleh asuransi apa, harus clear di awal. Nah kalau ternyata pada saat hari H gitu ya, diagnosa ini harus perlu rawat inap nih gitu ya, kemudian di hari pertama itu ternyata ternyata non aktif. Sebenarnya Star Lover itu diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk menunjukkan kepesertaan aktifnya. Jadi kalau misalkan di awal sudah tahu non aktif, sampaikan dulu bahwa penjaminan lewat JKN. Maka dalam waktu 3 kali 24 jam tadi, yang bersangkutan atau anggota keluarganya ya, kalau misalkan yang bersangkutan sakit, maka anggota keluarganya segera melakukan updating data untuk mengaktifkan. Jadi contoh kalau misalkan non aktifnya adalah karena mandiri, nah itu biasanya tunggakan, maka biasanya anggota keluarganya akan melakukan pembayaran iuran. Atau misalkan yang bersangkutan dinonaktifkan PBI JK, ternyata sudah nggak masuk data DTKS lagi, jadi nggak bisa nih ke PBI APBN. Maka kalau dia memang masyarakat yang mungkin nanti masuk kriteria yang dijamin oleh pemerintah daerah, maka bisa langsung menghubungi ke OPD terkait ya, Dinas Kesehatan kalau di wilayah Kabupaten Sleman, atau Dinas Sosial untuk di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Nanti akan dilakukan validasi. Ketika lolos validasi secara NIK, secara kelengkapan administrasinya clear, 1 kali 24 jam sudah langsung aktif. Jadi bisa langsung ditunjukkan ke rumah sakit. Tapi itu tadi, pastikan sejak awal penjaminan SEP surat inform consent pada saat awal itu adalah sebagai peserta JKN. Oke, gitu ya. Ini juga diberikan waktu gitu ya. 3 kali 24 jam ini sudah sangat cukup ya Bu Nita ya. Cukup. Sudah sangat cukup untuk mengembalikan status gitu ya, aktif gitu. Atau mungkin juga ada yang belum mendaftarkan, ini juga bisa Bu. Nah, kalau misalkan belum mendaftarkan, memang makanya kenapa kok kita harus, ini edukasinya ya, kita menyampaikan informasinya, yuk daftar sebelum sakit, karena kayak kita sedia payung sebelum hujan, karena kita nggak ngerti ya Mbak Widya ya, kapan kita sakit, kita membutuhkan akses layanan, itu kita nggak pernah tahu. Jadi harusnya jauh-jauh hari. Kalaupun memang itu terjadi, kalau yang PBPU memang dia akan kena waiting period. Tapi kalau memang masyarakat itu masuk dalam kriteria yang akan bisa dipihaki oleh pemerintah daerah, sih clear 1 kali 24 jam, panjang nggak ada permasalahan dengan data kependudukan, 1 kali 24 jam langsung bisa aktif. Gitu. Oke, siap gitu ya. Ini terakhir nih, memberikan himbauan juga gitu, atau juga pesan ke Star Lovers atau masyarakat gitu yang mendengarkan kita di siang hari ini ya Bu Nita juga Mas Budi, terkait dengan kepesertaan aktif ini nih. Monggo silahkan. Ya, jadi Mbak Widya dan Star Lovers semuanya, jadi untuk bisa mengakses layanan JKN itu selalu pastikan status kepesertaan JKN-nya aktif. Ada beberapa kanal yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama adalah aplikasi mobile JKN, kemudian itu bisa dilakukan secara mandiri gitu ya. Kemudian bisa melakukan chat lewat layanan kami di WA, yaitu di 08118165165165. Itu layanan WhatsApp ya, yang saya yakin Star Lover tuh pasti punya gitu. Kemudian kalau mungkin yang nggak mau ribet, aku maunya telepon, maka kita juga punya layanan care center, kontak care center kami 165. Prinsipnya untuk bisa mengakses layanan adalah perlu dipastikan dari awal status kepesertaan JKN-nya, sehingga yuk mulai hari ini ya, sering-sering lakukan secara periodik, secara berkala, cek status kepesertaan JKN-mu. Mas Budi boleh melengkapi Mas Budi?
Ya tadi terkait dengan data keaktifan tadi, Star Lover harusnya tetap konsen tentang data kependudukan ya. Jadi kayak putranya atau yang putrinya yang baru lahir, bayinya itu silahkan langsung bisa didaftarkan, karena kan NIK sekarang sudah jadi identitas tunggal di kita. Jadi semua layanan, nggak cuma BPJS saja sih Mbak ya. Jadi semua layanan pemerintah yang apakah SIM atau pajak semua juga dasarnya dari NIK. Jadi selalu update data kependudukannya agar BPJS tetap aktif juga. Oke, siap. Nah, ini juga ya, mungkin masih banyak juga yang belum tahu bahwa ketika ke rumah sakit mungkin tidak ada kartu ya sekarang ya. Itu cukup ini aja menggunakan NIK saja begitu ya. Itu sudah bisa menggunakan JKN begitu ya, atau BPJS kesehatannya. Terima kasih Bu Nita dan juga Mas Budi, informasi yang luar biasa nih ya. Luar biasa gitu informasinya, ini bisa menambah ilmu-ilmu lagi, pengetahuan baru lagi terkait dengan kepesertaan JKN begitu ya Star Lovers ya. Karena dengan gotong royong semua tertolong. Oke, saya Widya Purwito juga pamit, tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.